Oh, ibunya ini. Ibu Berapa anaknya, Bu? mulia di biasa, mulia di JP. Iya, Ini bapaknya. karena ada dua gitu. Berapa anakmu di? Ibu. Ibu, tunggu sebentar gitu. 3 tahun. Sabar ya. Dari yang lain. Secara terlambat. Makasih ya. Pulang kemana? Ini bro. Siap. Orang mana nih? Siap, ini Papua. Kerja dengan orang mana? Pendidikan. Siap, Ivar Gunung. Pendidikan di mana? Dari Siap dari Papua. Siap. tempat tenang sosial. Siap. Siap 726. Ini istri. Siap. Jangan nanti di cari orang Papua lagi. Udah pernah di Papua belum? Belum. Kamu mau pensiun di Papua atau pensiun di sini? Siap, izin di sini. Berangkat kalau keluarga kita hubungannya baik, pasti kerja kita baik. Ya. Keluarga kita baik, gaji kita bisa kita kelola dengan baik. Kamu masuk, terus kita yakin dengan agama kita melaksanakan dengan baik. Pasti itu kerja baik. Itu baik, kerja baik, satuan baik. Satuan baik, Republik ini baik. Gitu ya. Makanya kita harus menanam sedini mungkin fondasi yang baik, ya, bentuk keluarga yang harmonis. Sulit tidak kalau kita punya komitmen, ya. Kalau nggak punya tujuan rumah tangga itu pasti susah. Di Korem juga gitu, udah dapat rumah, dapat bantuan rumah, nggak dibawa. Saya kasih waktu 2 bulan, belum saya cek lagi itu. Kalau nggak nanti saya usir, nggak usah masuk rumah. Dulu alasan karena nggak ada rumah, sekarang ada rumah nggak dibawa juga. Alasannya kerja. Mau sampai kapan kita jauh dengan keluarga? Jangan. Ya. Saya ingin mengajak itu, Bu, ya, Bapak, Ibu, supaya memahami. Karena nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mau jadi kelihatan negara ini baik, tapi rumah tangga kita rusak, nggak akan bisa, bohong. Satuan kita baik, nggak mungkin. Kalau saya ribut-ribut dengan istri, kira-kira berpengaruh tidak kepada kerja saya, kesatuan saya? Bisa saja saya ke staf jadi ikut marah karena berangkat dari rumah dalam kondisi yang emosi. Pelampiasannya nanti ke anggota. Tapi kalau kita hubungannya harmonis, baik, kesatuan juga ke bawah, ke anggota juga enak. Teamworknya itu jelas. Ya. Intinya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa mari kita utamakan keluarga, generasi penerus kita, kemudian kembali kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat yang beragama, ya, yang muslim, tegakkan sholat. Kalau kita punya kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu saja nggak kita laksanakan, gimana rasanya itu? Ya? Gimana mau baik? Coba belajar untuk sholat 5 waktu. Nanti sholat 5 waktu udah bisa kita lakukan, mulai tepat waktu. Setelah tepat waktu, mulai ke masjid, mulai baca Al-Quran yang Islam, begitu juga yang
Nasrani ke gereja, buat ibadah-ibadah keluarga mungkin, kemudian buat kegiatan rutin di satuan malam mungkin yang Nasrani. Berangkat kita dari situ. Kalau di situnya kita dekat dengan Tuhan kita, keluarga baik, ke depan juga baik. Betul nggak kira-kira? Ya. Karena siapa yang tahu umur kita? Ada yang tahu kita matinya kapan dan dalam kondisi apa? Nggak tahu kan? Kita lahir, kita tidak lahir, kita tidak bisa milih. Begitupun kita mati, kita tidak bisa milih kita matinya seperti apa, kecuali kalau kamu matinya pengen bunuh diri. Tapi kalau matinya normal, kamu gak akan bisa milih di mana kamu akan mati, kapan kamu mati. Tapi mati itu pasti. Baru atau sudah menjabat 4 bulan, terhitung 9 April. Kemudian baru pertama kali ini saya ke Mamasa, ya, berkunjung ke Kodim, kemudian bertemu dengan anggota. Nah, kesempatan waktu inilah yang kita di sela-sela waktu yang kosong kita sempatkan untuk bisa bertatap muka dengan anggota semua, baik anggota dan ibu-ibunya. Ada mungkin pesan-pesan kepada para prajurit yang ada di Kodim 1408 Mamasa, Pak? Yang penting jaga keluarga yang sudah berkeluarga, kemudian kita dengan anggota yang bujang harus bisa menjaga diri, karena di sini kan kita berhubungan dengan masyarakat, ya. Tugas pokok satuan teritorial itu berhubungan dengan masyarakat. Otomatis kita harus bisa berbaik, berhubungan baik dengan masyarakat. Apa yang paling berkesan di Mamasa, Pak Komandan? Udaranya enak, Pak. Sejuk, susah didapatkan di mana? Di Jawa, di Mamuju, ya. Walaupun mungkin jalannya relatif juga masih banyak tanah longsor, tetapi suasananya enak, ya. Pegunungan masih asri lah. Ini susah mau kita dapatkan khususnya di Jawa. Mudah-mudahan Mamuju bisa berkembang, bisa maju kotanya, bisa sejajar dengan kota-kota yang sudah lebih dulu berkembang, ya. Karena Mamuju juga, Mamasa juga baru sejak tahun 2002 ya dibentuk. Tentunya bisa berkembang dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Sulawesi Barat. Terkait penambahan personel mungkin, adakah rencana-rencana ke depan? Memang kita kurang personil, ya. Angkatan Darat juga sangat kurang, terutama untuk jabatan bintara, perwira terlebih lagi. Secara bertahap itu kita akan penuhi karena memang semuanya kan tidak terlepas dari anggaran. Rekrutmen juga itu menjadi permasalahan yang prioritas bagi Angkatan Darat saat ini. Jadi bisa di tiap wilayah itu kan seperti Mamasa itu kan ada 1 desa sampai 5 desa. Itu karena memang kita keterbatasan personel, sehingga mau nggak mau satu babinsa bisa merangkap banyak desa yang harus dia lakukan. Kalau di Jakarta satu desa bisa 2 orang, satu kelurahan 2 orang karena masyarakatnya banyak. Kalau sini kan masyarakatnya sedikit, kemudian desanya yang wilayahnya yang luas. Ya karena kekurangan personil lah, makanya tercover seperti itu. Satu babinsa membawai kadang 2, kadang 3, kadang sampai ada yang 5. Izin pengamatannya Pak Danip setelah kunjungan ke Mamasa, kira-kira paling urgent naik di Mamasa.
Saat ini kan kita program pemerintah adalah masalah sapi itu PMK dengan COVID ya, karena sudah ada indikasi kejadian PMK di Tator. Nah itu yang saya perintahkan Dandim untuk menyekat itu, jangan sampai masuk di wilayah Sulawesi Barat, karena kuncinya ya di Mamasa inilah ya, menjaga itu. Kemudian COVID juga sudah mulai berkembang di Jawa. Nah, kita harapkan booster ya, supaya lebih ditingkatkan lagi. Gitu. Tidak hanya kepada prajurit. Tadi saya lupa juga, belum cek prajurit kita apakah sudah booster semua. Sudah ya. Mudah-mudahan sudah booster semua. Baru nanti masyarakat kita ajak lagi. Karena di Jawa, di Jakarta semuanya sudah berkembang, sudah cukup banyak ya yang kena. Gitu. Kemudian pemerintah sudah perjalanan juga sudah mulai pakai antigen lagi. Dulu sudah booster, udah nggak perlu pakai ini lagi. Sekarang booster pun harus, perjalanan harus pakai antigen. Nah, itulah prioritas kita mendukung. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.